Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dulur dengan channel saya The Brandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kalau saudara petani itu bilang overdosis. Tapi tidak itu sahabat. Di kesempatan kali ini kita akan cari tahu penyebab-penyebab dari pupuk organik cair yang kita berikan itu tidak bisa terserap dengan sempurna. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Brandal Kebun. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Oke dulur, sesuai dengan topik yang kita bahas, kali ini kita akan bahas habis tentang bagaimana caranya agar nutrisi yang kita berikan kepada tanaman itu dapat terserap dengan sempurna. Kebanyakan Brandal Kebun dapat laporan-laporan seperti dulu petani padi yang kirim testimoni dulur pada padinya yang setelah aplikasi pupuk organik cair malah kuning. Nah, di situ dulur letak kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Pemberian nutrisi yang kita berikan kepada tanaman tidak mampu terserap dengan sempurna kalau pemberian nutrisi itu pada pH asam. Dan tanah juga asam. Itu menyebabkan defisiensi hara, fosfat, dan kalium. Nah, itu biasanya ciri-cirinya dulur itu nanti daun agak kuning keputihan. Itu karena tanaman lebih menyerap hara mikro, baik aluminium, mangan, dan lain-lain. Tentu sudah saya berikan di beberapa video yang lalu dulur untuk mengatasinya. Nah, solusinya seperti apa? Kita tabur dulu tanah dengan menggunakan kapur dolomit ataupun MGE SO4 disertai fermentasi daun kelor atau dengan pemberian asam amino atau PSB Jakaba Super, karena ada kandungan protein yang mana nanti akan memperbaiki dan menyehatkan tanah kita. Nah, jadi hilangkan dulu ya kalau organik itu membuat OD tanaman itu, tolong hindarkan dari sekarang. Karena kalau kita memberikan nutrisi tepat, nah tepatnya bagaimana? Yaitu di angka pH 5,5 sampai 6. Nah, di situ unsur fosfat, kalium akan terserap dengan sempurna. Tinggal kita atur ppm-nya. Untuk fase pertumbuhan bisa dimulai dari angka 400, 800 sampai 1000. Nah, untuk masa generatif pH sama 5,5 sampai 6 dan ppm di atas 1200. Sesuaikan dengan jenis tanamannya. Karena setiap tanaman juga beda tingkat resistensinya. Untuk itu dulur, saya menghimbau untuk dulur-dulur petani
sedulur-sedulur berandal kebun, mulai dari sekarang, kalau belum punya alat, mulai nyicil, mulai nabung, agar nanti saat kita memberikan POC, kita punya alat baik pH dan TDS, nanti akan tepat saat kita memberikan dosis. Karena kalau kita hanya meraba-raba saja, dulur, tetap hasilnya kurang. Dan alatnya apa lagi? Yaitu dengan penggunaan pH tanah. Nanti bisa kita ukur, oh tanah kita saat ini lagi asam. Nah, perlakuannya nanti diberi apa? Diberi taruhlah kapur dolomit, diberi nitrobakter, diberi PSB Jakaba Super yang ada kandungan protein, bisa juga ditambahkan fermentasi ekstra kelor. Nah, di situ nanti pH tanah akan naik dan bisa dicek lagi, dulur. Dicek, kalau sudah oke baru kita berikan nutrisi. Nah, untuk spray sama, dulur. Buat di pH 5,5 sampai 6, kocor pun sama, agar unsur hara makro seperti fosfat dan kalium dapat terserap dengan sempurna. Jadi hilangkan lagi kata-kata OD untuk dunia organik. Karena yang selama ini kita lakukan adalah salah dalam pengaplikasian. Sudah tanahnya asam, pemberian POC yang kita berikan asam, walhasil malah tidak terserap dengan sempurna. Karena nutrisi dapat terserap dengan sempurna itu kalau pH-nya netral, baik tanah ataupun pemberian POC. Jadi mulai saat ini, dulur, mari bersama-sama benahi cara berpikir kita tentang bertani, karena memang semua perlu jam terbang, dulur. Nanti pelan-pelan pasti akan ketemu juga. Apakah berandal kebun juga pernah mengalami? Pernah, dulur. Namanya manusia, kita perlu belajar. Jadi dengan adanya itu kita bisa belajar, oh ini kurangnya ini kurangnya ini. Seperti itu, dulur. Jadi itu tadi, dulur, yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana merubah mindset kita dalam pemberian POC agar nantinya bisa terserap dengan sempurna. Dan alhamdulillah kali ini, dulur, kita mendapatkan testimoni lagi dari saudara petani. Alhamdulillah beliau sekarang sudah panen. Yang dulu juga konsultasi dengan saya, daunnya kuning, saya suruh beri kalsium dulu, diberi asam amino, alhamdulillah sekarang bisa panen. Terima kasih saudaraku sudah kirim hasil testimoninya. Dan tidak lupa saya ucapkan pula untuk sedulur-sedulur petani yang lain yang sudah praktek bersama berandal kebun, baik dalam pengukuran pH POC, pengaplikasian POC ke tanah, ke tanaman, kalian sungguh luar biasa, karena tanpa kalian berandal kebun juga bukan apa-apa. Oke, dulur, itu tadi topik yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat. Bila mana masih ada pertanyaan, monggo tinggalkan di kolom komentar. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.